Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama, NIM 2002222090. Baik, saya akan mempresentasikan pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal atau intern, pengawasan eksternal atau ekstern. Yang ketiga, pengawasan primitif dan referensif. Yang keempat, pengawasan aktif dan pasif. 5. Pengawasan kebenaran atau formil. Tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpanan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting ataupun proses prosedur dan pengewenangan auto-tering. Fungsi pengawasan. Yang pertama, sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapatkan sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, sebagai penilai apakah penilaian manajemen sudah cukup, memadai dan dilakukan secara efektif. Dan keempat, sebagai peneliti apakah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. Bagian A, menentukan standar. Yang pertama, standar kegiatan, standar waktu. Bagian B, melakukan tindakan penilaian dan mengevaluasi. Yang pertama, menilai waktu. Yang kedua, laporan rutin. Yang ketiga, menilai kualitas. Bagian C, melakukan tindakan atau perbaikan. Yang pertama itu memberikan sanksi atau teguran. Yang kedua, menambah jumlah pengawas. Faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. Bagian A, sumber daya manusia. Artinya, dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan. Karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan. Bagian B, dana atau biaya. Dari biaya dapat dikategorikan sebelumnya mencukupi dengan kondisi yang ada karena para pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan masih banyak menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan tugas yang dilaksanakan adalah tugas untuk kepentingan umum, tetapi tidak diberikannya fasilitas dari kantor dinas. Bagian C, fasilitas. Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tetapi belum dipenuhi. Konsep partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Pada bab 4 pasal 68 dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak, yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.